Bab 172 Cuci Darah. Sebanyak 7 murid berkumpul di pintu masuk besar. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak satu pun dari mereka yang dikeluarkan, meskipun kesulitan meningkat secara besar-besaran. Hal yang aneh adalah Zhao Feng, Lin Fan dan Liu Yuer tampak sangat santai. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan malah dipenuhi dengan energi. Saudara Zhao, Anda telah menerobos. Yang Gan merasakan perubahan aura yang berasal dari tubuh Zhao Feng. Karena dia telah menerobos, auranya liar dan kacau, dan itu tidak dalam keadaan terkontrol seperti biasanya. Merasa tekanan membebani mereka karena kecepatan kultivasi Zhao Feng, ekspresi Beimoy dan Quan Chen sedikit berubah saat mereka saling memandang dengan kompleks. Ini terutama terjadi pada Beimoy karena perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Zhao Feng sekarang pada dasarnya tidak ada. Gelombang niat pertempuran muncul di Beimoy saat dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar untuk melawan Zhao Feng dalam pertarungan yang adil. Beimoy memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, dia bahkan tidak mencoba yang terbaik di turnamen dari sebelumnya. Aku tidak boleh membiarkan dia meninggalkan Floating Crest Palace hidup-hidup. Ekspresi Quan Chen redup dan waspada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak segera membuang Zhao Feng, maka yang terakhir akan menjadi ancaman besar baginya. Ada banyak hal dalam percobaan ini yang membantu saya dalam berkultivasi, kata Zhao Feng dengan santai. 7 murid yang bertahan sampai saat ini dalam persidangan semuanya telah melakukan perbaikan, bukan hanya Zhao Feng yang meningkat. Namun, yang terakhir adalah murid yang paling meningkat, dengan Lin Fan dan Beimoy mengikuti di belakang. Oke, dengan 7 orang yang bekerja sama, kita bisa memasuki gua ini. Saya merasa jika kita berhasil melewati titik ini maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan percobaan ini. Petik 2. Yang Gan mulai menyusun rencana. Zhao Feng mengerti bahwa ada ribuan kelelawar di dalam gua kelelawar, dan setiap kelelawar setidaknya ada di langit pertama alam yang ditinggikan. Beimoy lalu berkata kepada semua orang, menurut apa yang kutemukan, ada kaisar kelelawar di dalam gua yang telah mencapai langit ke-6 dari alam naik. Selain kaisar, ada juga 6 raja kelelawar yang level budidayanya berkisar dari langit ke-4 hingga ke-5 dari alam ascendet. Untungnya, para Battlord ini tersebar jauh dan luas di dalam area gua kelelawar yang sangat luas. Petik 2. Mendengar ini, yang lain semua tercengang. Berita ini ditemukan oleh Beimoy, yang telah memasuki gua bersama Yang Gan, yang terakhir menarik perhatian kelelawar yang lebih kuat. Secara keseluruhan, kekuatan kelelawar jauh melebihi kekuatan peserta dalam hal kuantitas dan kualitas. Ketika menghadapi taktik laut manusia, bahkan seseorang sekuat Yang Gan harus lari, sementara murid yang lebih lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kami jelas tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kita harus membunuh beberapa raja kelelawar sebelum kaisar kelelawar muncul. Jika itu ternyata berhasil, maka kita bisa mendapatkan beberapa harta karun dalam perjalanan. Jika tidak, maka yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang sampai keluar. Skenario kasus terburuk adalah setiap orang pergi ke arah mereka masing-masing. Petik 2. Yang Gan memberitahu semua orang rencananya dan total ada 3 kemungkinan situasi berbeda yang dapat terjadi. Situasi terbaiknya adalah grup tersebut mencuri beberapa harta karun dalam perjalanan ke area berikutnya. Kelompok tersebut bekerja sama untuk berjuang di jalan keluar, hanya memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Kelompok itu jatuh ke dalam situasi putus asa, artinya tidak ada yang bisa membantu satu sama lain. Setelah Yang Gan membagikan rencananya, dia menghela napas dalam hatinya. Menurut analisisnya, peluang keberhasilan rencana pertama lebih rendah dari 10%, sedangkan rencana ketiga berpeluang paling tinggi terjadi. Ini karena ada terlalu banyak kelelawar, termasuk para raja kelelawar. Keraguan apapun bisa berarti bahaya instan. Rencana ini tidak buruk, tapi bagaimana kemungkinan menang melawan kaisar kelelawar? Zhao Feng bertanya. Budidaya kaisar kelelawar telah mencapai langit ke-6, sama seperti beberapa diaken dalam klan. Saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, tetapi saya harus bisa melawannya untuk sementara waktu, jawab Yang Gan setelah berpikir sejenak. Zhao Feng sedikit terkejut saat mendengar ini. Sepertinya kekuatan Yang Gan lebih kuat dari yang dia bayangkan.
Setelah berdiskusi sebentar, kelompok itu bersiap untuk pergi. Saudara Yang, saya pikir Anda lupa satu kemungkinan. Zhao Feng tersenyum tipis. Kemungkinan apa? Yang Gan sangat terkejut. Dalam benaknya, situasi terburuk telah diramalkan. Blood Wash, kelelawar, sarang. Zhao Feng mengucapkan sepatah kata demi kata kepada Yang Gan. Kilatan keterkejutan muncul di matanya sebelum Yang Gan menggelengkan kepalanya dengan getir. Saudara Zhao, kamu bisa berhenti bercanda. Yang Gan kemudian memimpin rombongan dan menyerbu menuju markas gua kelelawar. Ketujuh semua memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan setidaknya langit ketiga dari alam naik, dengan mayoritas sebanding dengan langit keempat atau lebih tinggi. Oleh karena itu, kelelawar berserakan yang berkeliaran semuanya dengan mudah dibunuh. Semua orang teruskan, jika kita bertemu dengan Raja Kelelawar kita akan bekerja sama dan membunuhnya bersama, perintah Yang Gan. Kelompok itu menyelidiki lebih dalam dan segera bertemu dengan sekelompok sekitar 100 kelelawar yang dipimpin oleh seorang Raja Kelelawar, yang budidayanya dekat dengan langit kelima dari alam yang ditinggikan. Membalik Cloud Palem, Yang Gan mengulurkan telapak tangannya ke kerumunan kelelawar di depan, langsung membunuh 5 atau 6 dari mereka. Dalam satu gerakan saat itu, Tuan Kelelawar telah terluka oleh Yang Gan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit tergerak. Yang Gan jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tidak heran dia menduduki peringkat kedua dari murid inti, dan memiliki kemampuan untuk bertarung untuk murid kepala. Cahaya biru tua melintas ke tenggorokan Raja Kelelawar. Mayat besar Raja Kelelawar jatuh ke bumi. Yang Gan tampak sedikit terkejut pada Zhao Feng. Busur Luo yang terakhir sangat kuat, dan bisa mengancam mereka yang berada di langit keempat, terutama saat itu adalah serangan diam-diam. Setelah Raja Kelelawar dihancurkan, kelelawar yang tersisa berserakan ketakutan, dengan lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Saudara Zhao, kamu memiliki beberapa keterampilan memanah yang hebat. Kita bisa membunuh beberapa kelelawar lagi bersama-sama dan aku akan memberimu bagian yang lebih tinggi dari hadiah yang kita dapatkan. Petik 2. Yang Gan tersenyum. Tentu, Zhao Feng menganggukkan kepalanya setuju. Namun, tujuannya bukan hanya beberapa sumber yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa, dia menginginkan lebih. Kelompok itu terus maju dan Raja Kelelawar lainnya segera muncul, kali ini memimpin sekitar 100-200 kelelawar, beberapa di antaranya termasuk yang baru saja melarikan diri. Raja Kelelawar ini sebenarnya telah mencapai langit kelima, dan kali ini, Yang Gan hanya bisa unggul tanpa membunuhnya dalam waktu singkat. Air surgawi gelap utara, tebasan gelombang hebat. Bei Moi berseru saat dia melompat ke udara, meninggalkan beberapa gambar setelah dia mengirimkan telapak tangan yang beriak yang sepertinya beratnya 5.000 kg ke arah Raja Kelelawar. Tuan Kelelawar dihancurkan ke tanah oleh serangan gabungan Bei Moi dan Yang Gan. Jantung semua orang berdetak kencang, mereka tidak mengira Bei Moi sekuat ini. Zhao Feng diam-diam menganalisis bahwa keterampilan air surgawi gelap utara Bei Moi setara dengan Lighting Wind Palem miliknya sendiri, jika tidak lebih kuat. Kelompok yang terdiri dari 7 murid kemudian bekerja sama dan membunuh Raja Kelelawar. Sangat sukses. Kami sudah menangani 2. Kami hanya perlu menghabisi 2 lagi dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Yang Gan tertawa. Ekspresi Zhao Feng tiba-tiba berubah secara dramatis, kelelawar yang tersisa tidak melarikan diri. Segera setelah dia mengatakan itu, pekikan gemetar jiwa bisa terdengar saat angin yang kacau muncul, mengguncang dinding dan menampakkan Kaisar Kelelawar yang memiliki lebar sayap sekitar 3,5 meter. Kelelawar di dekatnya langsung memekik sebagai tanggapan, moral mereka meningkat di hadapan pemimpin mereka. Tidak baik, kami menarik perhatian Kaisar Kelelawar begitu cepat. Petik 2. Yang Gan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pedang emas kuno yang panjang saat dia melompat ke udara. Dia kemudian menebas keras ke arah Kaisar Kelelawar, membelah puluhan kelelawar dalam prosesnya. Pedang emas panjang adalah senjata mortal kelas menengah, dan dengan kultivasinya, dia bahkan bisa mengancam orang-orang di langit ke-6. Kaisar Kelelawar memekik dengan keras dan menghindar dari serangan pedang, secara efektif meniadakan kerusakan yang ditimbulkan pada dirinya sendiri. Ratusan dan ratusan kelelawar mulai berkumpul dari segala arah karena panggilan kaisar mereka. Selain ratusan kelelawar biasa, 4 raja kelelawar lainnya juga mengepung grup. Mereka benar-benar terkepung. Ekspresi semua orang berubah. Skenario kasus terburuk yang diprediksi Yang Gan telah terjadi. Namun, ini lebih buruk dari yang dibayangkan.
Ada juga ratusan kelelawar yang berada di alam naik yang mengelilingi grup. Area itu dipenuhi dengan suara melengking, yang membuat semua orang sulit kecuali Yang Gan untuk bergerak. Gelombang suara yang tak tersentuh adalah serangan energi mental yang dapat mempengaruhi pikiran mereka. Ada begitu banyak kelelawar yang saling berdempetan. Zhao Feng tersenyum penuh. Quan Chen dan rekannya, yang sangat terlibat dalam pertempuran, tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya dengan marah. Bagaimana dia bisa tertawa dalam situasi seperti itu? Zhao Feng membuka mulutnya dan gelombang suara energi mental meledak. Tok, tok, tok. Gelombang kelelawar jatuh ke tanah. Seketika, 20-30 kelelawar jatuh ke tanah saat area kosong kelelawar muncul di depan Zhao Feng. Anehnya, serangan suara itu sepertinya hanya memengaruhi kelelawar dan tidak membahayakan orang di sekitarnya. Sebaliknya, serangan itu tampaknya membatalkan sebagian serangan energi mental kelelawar. Zhao Feng terus-menerus membuka mulutnya saat kelelawar demi kelelawar jatuh dari langit, sementara beberapa dari mereka tersebar dalam ketakutan. Adegan ini menyebabkan yang lain tercengang. Serangan suara energi mental tampaknya melawan kelelawar ini dan bahkan tuan kelelawar akan penuh ketakutan ketika mendekati Zhao Feng. Pada kenyataannya, serangan suara Zhao Feng diubah sesuai dengan tubuh kelelawar dan memiliki efek terbesar pada mereka. Dalam hal pendengaran, ada perbedaan besar antara manusia dan kelelawar. Oleh karena itu, para pembudidaya lainnya tidak merasakan apapun. Zhao Feng menarik busur luo-nya dan cahaya biru gelap melintas ke seorang raja kelelawar di langit keempat dari alam naik. Rahang orang lain di dekatnya terjatuh. Zhao Feng seperti pembunuh kelelawar yang dengan sempurna melawan kelelawar dengan keahlian memanah dan energi suaranya. Saudara Zhao, kerja bagus. Yang Gan yang bertarung melawan kaisar kelelawar sangat gembira. Zhao Feng terus membuka mulutnya dan mengirimkan serangan suara energi mental satu demi satu, yang seperti gelombang yang terus membunuh kelelawar demi kelelawar. Dalam dimensi mata kirinya, jurang biru berputar lebih cepat dan lebih cepat, memberikan energi mental untuk Zhao Feng. Hanya dalam beberapa puluh tarikan napas, Zhao Feng telah membunuh dan memaksa sekitar 100-200 kelelawar mundur. Kelelawar yang dipaksa untuk mundur telah terluka secara mental, dan tidak menanggapi panggilan bahkan dari para raja kelelawar. Semua orang memandang ke arah Zhao Feng dengan ketakutan dan shock. 3 raja kelelawar yang tersisa melirik dengan hati-hati ke arah Zhao Feng dan tidak berani mendekat. Semua orang melindungiku dan kami akan mencuci darah gua kelelawar. Suara Zhao Feng yang penuh dengan niat membunuh terdengar, membuat yang lain merasakan gelombang niat dan kegembiraan pertempuran. Bab 173 Kemenangan. Zhao Feng mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat saat dia terus menggunakan serangan suara energi mentalnya, yang menyebabkan kelelawar di dekatnya jatuh pingsan atau terbang ketakutan. Kaisar kelelawar terkuat ditahan oleh Yang Gan, dan pertempuran mereka membuat kelelawar lain dan para pembudidaya tidak mampu mendekat. 3 dari 6 raja kelelawar telah terbunuh, dan 3 sisanya tidak berani mendekatinya. Adapun kelelawar hitam lainnya yang memenuhi langit, tidak satupun dari mereka bisa mendekati Zhao Feng dan teman-temannya. Apapun yang melakukannya akan ditebang atau dipaksa untuk melarikan diri. Ini berarti bahwa keuntungan terbesar sisi kelelawar, taktik nomor telah diselesaikan oleh Zhao Feng. Sampai sekarang, tidak ada murid yang tersisa yang mati atau diusir. Situasinya bisa dikatakan bagus. Kita hanya perlu membunuh 2 raja kelelawar lagi, lalu kita semua bisa fokus menyerang kaisar kelelawar. Zhao Feng menyarankan. Setelah menggunakan begitu banyak serangan suara energi mental, dia mulai lelah, mengambil kesempatan ini untuk menyesap anggur spiritualnya dan memulihkan beberapa energi. Setelah sedikit diskusi, diputuskan bahwa Bei Moi dan Quan Chen akan memimpin penyerangan sementara yang lain akan melindungi Zhao Feng dan mendukung jarak jauh. Zhao Feng meludahkan 2 serangan suara untuk membantu Bei Moi dan Quan Chen membunuh raja kelelawar lainnya. Bahkan raja kelelawar ini akan terpengaruh oleh serangan suara energi mental Zhao Feng, memungkinkan Bei Moi melukainya dengan 1 pukulan. Zhao Feng akan mengeluarkan serangan suara sesekali serta menarik busur luo-nya. Segera, salah satu dari 3 raja kelelawar yang tersisa terbunuh, dengan 2 lainnya terluka parah. Zhao Feng berpikir bahwa hasilnya sudah ditetapkan, 2 kelelawar yang tersisa terluka parah dan tidak banyak ancaman. Tepat saat ini, Zhao Feng mendengar pekikan yang mengguncang dinding, dan sosok kaisar kelelawar menjatuhkan Yang Gan dari jalan dan menyerbu ke arahnya. Zhao Feng merasakan firasat bahaya yang mengancam jiwa.
Kaisar kelelawar adalah binatang Yao yang telah mencapai langit ke-6 dari alam ascendet dan memiliki kecerdasan yang tinggi, yang berarti bahwa ia telah menemukan kepentingan Zhao Feng. Itu ingin menerobos dan membunuh yang terakhir berkali-kali tetapi dihentikan oleh Yang Gan. Melihat bibitnya terbunuh satu demi satu, Kaisar kelelawar menjadi gila dan menyerang Zhao Feng meskipun itu berarti menerima serangan langsung dari Yang Gan. "Saudara Zhao, hati-hati!" Yang Gan berseru dari belakang. Zhao Feng mungkin kuat, tetapi dia akan langsung terbunuh ketika menghadapi Kaisar kelelawar di langit ke-6 dari alam naik. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan semua kekuatan sejati dan mengaktifkan darah birunya pada saat yang sama untuk membentuk serangan suara energi mental. Serangan suara energi mental ini dihasilkan oleh kekuatan penuh Zhao Feng dan mengandung kekuatan garis keturunannya. Serangan suara hampir seketika mengenai Kaisar kelelawar, dan bahkan sesuatu yang sekuat yang terakhir berhenti sebentar. Zhao Feng tercengang, serangan suara energi mentalnya dirancang khusus untuk kelelawar, dan serangan ini yang secara instan dapat membunuh kelelawar dari langit ke-4 alam naik bahkan tidak bisa melukai lawan. Kaisar kelelawar hanya berhenti setengah napas, tetapi yang terakhir hanya menyerang Zhao Feng dengan lebih ganas. Namun, banyak hal yang bisa dilakukan dalam setengah napas. Zhao Feng dengan cepat mundur beberapa meter saat sosoknya berputar seperti ikan. Yang Gan menarik kembali pedang emas panjangnya dan menebasnya ke tubuh Kaisar kelelawar, menyebabkan luka berdarah yang panjang muncul. Zhao Feng melakukan putaran 180 derajat saat dia berlari dan menembakkan panah yang berisi kekuatan garis keturunannya dengan busur luohunya. Saat dia menerapkan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng merasakan busur luohu sedikit bergetar dan mengeluarkan perasaan hangat. Panah itu meninggalkan garis biru di langit dan mencapai kecepatan yang luar biasa. Panah itu mengenai tepat di tempat yang Gan melukai Kaisar kelelawar. Zhao Feng mengerti bahwa serangannya tidak akan bisa menembus pertahanan Kaisar kelelawar secara normal, tetapi panah ini telah mengenai titik yang sudah terluka dan membuka lukanya lebih jauh. "Quan Chen, Bei Moi, bantu aku." Yang Gan memberi isyarat keduanya untuk membantu melawan Kaisar kelelawar dan meskipun Quan Chen sangat tidak mau, dia masih pergi untuk mendukung Yang Gan dengan senjatanya di tangan. Jika mereka bertarung langsung, Bei Moi dan Quan Chen keduanya bisa langsung dibunuh oleh Kaisar kelelawar. Namun, Yang Gan sedang melawan Kaisar dan yang perlu dilakukan keduanya hanyalah dukungan. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan menyerbu kembali ke arah Kaisar kelelawar saat dia mengirimkan serangan suara energi mental untuk mengalihkan perhatian yang terakhir. Bahkan Kaisar kelelawar tidak bisa mengabaikan serangan suara energi mental Zhao Feng dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Zhao Feng menjaga jarak dan melepaskan panah demi panah, mengenai tempat yang sudah terluka. Kaisar kelelawar dipaksa mundur oleh kelompok tersebut dan luka-lukanya menjadi semakin parah. Itu menjadi benar-benar gila dan mencoba melarikan diri tetapi dihentikan oleh kelompok itu dengan Zhao Feng menembakkan serangan suara energi mental pada titik-titik kritis. Setelah separuh waktu yang diperlukan untuk menyeduh teh, Kaisar kelelawar akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, mati. Setelah membunuh Kaisar kelelawar, semua orang menghela nafas panjang dan kelelawar yang tersisa berserakan. Bahkan jika beberapa dari mereka ingin membalas dendam, mereka dipaksa kembali oleh serangan suara energi mental Zhao Feng. Sampai sekarang, ada beberapa ratus kelelawar mati di dalam gua, dan 75% diantaranya dibunuh oleh Zhao Feng. "Saudara Zhao, Anda telah berkontribusi banyak. Jika Anda tidak ada di sini, siapa yang tahu berapa banyak yang bisa melewati hidup-hidup. Setelah uji coba selesai, saya akan melaporkan ini ke klan." Petik 2. Yang Gan berkata dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Seseorang harus tahu bahwa percobaan kedua jauh lebih sulit daripada yang pertama, dan dalam keadaan normal tidak akan ada lebih dari 3 untuk lulus percobaan ini. Namun, Zhao Feng adalah pengubah permainan yang telah membalas taktik angka, kelelawar dan tidak ada yang dikeluarkan dari persidangan. Setelah membunuh Kaisar kelelawar, kelompok itu masuk lebih dalam ke dalam gua, yang memiliki banyak harta karun di dalamnya. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya dan mengamati gua itu. Dia tidak mengambil harta dengan mudah, tapi itu pasti barang bagus saat dia melakukannya. Setelah berjalan ke titik tertentu, dinding merah darah muncul. Bagus, ini adalah buah spiritual, buah darah merah, yang secara signifikan dapat memperkuat tubuh. Petik 2. Quan Chen melihat buah tumbuh di sudut. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengambil buah darah scarlet. "Saudara Zhao, saya menemukan buah darah merah ini dulu."
kata Quan Chen dengan lemah. Jika Anda menemukannya lebih dulu, mengapa saya yang mengambilnya? Zhao Feng mengejek. Mata kirinya bisa melihat barang mana yang ada di sekitar, tapi bahkan saat itu dia hanya bisa memilih beberapa saja. Berhentilah berdebat, saudara Zhao yang paling banyak bekerja, jadi dia harus mendapat prioritas pertama. Selain itu, ada lebih dari satu buah darah Scarlet. Petik 2. Kata Yang Gan. Quan Chen sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mencari harta karun lainnya. Buah darah merah adalah buah spiritual yang mengandung esensi matahari serta darah hewan, yang sangat meningkatkan atribut tubuh. Ada kemungkinan besar seseorang menerobos ke langit berikutnya jika mereka berada di bawah langit keempat dari alam naik. Ada 5-6 buah-buahan ini di sekitar dan Zhao Feng mendapat 2, Yang Gan 1, Bei Moi 1 dan Ran Xiaoyuan mendapatkan yang terakhir. Mata Zhao Feng tiba-tiba melirik ke sudut tempat tertentu. Ada jenis buah berwarna perak merah samar yang tumbuh di sana yang memancarkan aura dingin. Buah yin dingin, buah spiritual dengan sifat yang berlawanan dengan buah darah Scarlet. Petik 2. Sosok Zhao Feng berubah menjadi kabur saat dia bergegas menuju ke arah itu, tetapi Yang Gan, Bei Moi dan rekannya juga menemukan buah Chiling Yin pada saat yang sama. 2 dari 5 buah yin pendingin direnggut oleh Zhao Feng, sementara 3 lainnya dipecah oleh Yang Gan, Bei Moi, dan Lin Fan. Yang terakhir selalu dekat dengan Zhao Feng, oleh karena itu dia juga menerima sebagian cahaya. Lin Fan menemukan pola tertentu, selama Zhao Feng mencari sesuatu, harta karun yang bagus akan muncul. Namun, bukan hanya dia yang menyadari hal ini, Yang Gan dan rekannya semua memiliki perasaan yang sama. Mengapa kalian semua mengikutiku? Zhao Feng berkata entah dari mana. Yang lain tertawa dengan canggung dan menjaga jarak tertentu dari Zhao Feng. Setelah ini, Zhao Feng tidak mengambil banyak item dan hanya akan mempertimbangkan melakukannya jika mereka telah mencapai kelas spiritual karena dia tahu yang lain akan curiga dan serakah jika dia mengambil terlalu banyak. Ada banyak harta karun di dalam gua, tetapi hanya 1/10 dari mereka yang mencapai tingkat spiritual. Sejak mereka berada di level itu, mereka akan mengandung banyak energi di dalam diri mereka. Zhao Feng secara kasar menghitung bahwa dari puluhan tanaman kelas spiritual yang dia dapatkan, buah Chiling Yin dan buah darah Scarlet paling berharga dan yang lainnya memiliki efek yang lebih baik ketika dibuat menjadi pil daripada dimakan langsung. Sekitar setengah hari kemudian, barang-barang di dalam gua kelelawar dijarah. Ada beberapa orang yang langsung memakan hartanya untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kultivasinya. Misalnya Bei Moi, buah yin pendingin yang dia makan memiliki elemen yang sama dengan air surgawi gelap utara, yang berarti ini dapat meningkatkan kultivasinya. Zhao Feng tidak terlalu mempermasalahkan elemen mana yang dimiliki buah karena keterampilan yang dia latih dapat menyerap keduanya, tetapi karena dia baru saja mendapat terobosan, itu bukan pilihan yang bijaksana untuk menggunakan harta karun untuk meningkatkan kultivasinya sekarang. Lin Fan memakan buah Chiling Yin dan duduk bersila di tanah, berkultivasi. 2 jam kemudian, Yang Gan adalah orang pertama yang pergi. Dia ingin menjadi yang pertama keluar dari percobaan kedua sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak hadiah dari percobaan ini. Yang lain kemudian pergi satu demi satu, tetapi Zhao Feng dan Lin Fan masih pergi bersama. Setelah memakan buah Chiling Yin, Lin Fan mendekati puncak kedua langit alam mendaki dan kekuatan sejatinya memiliki elemen es di dalamnya, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Yang lainnya seperti Quan Chen, Ran Xiaoyuan dan Liu Yuer semuanya mengalami peningkatan juga. Inti dari uji coba adalah untuk memeras potensi seseorang dan kemudian menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Saudara Zhao, mengapa Anda tidak berjuang untuk gelar orang pertama yang keluar? Lin Fan tiba-tiba bertanya. Ketika uji coba kedua telah dimulai, telah disebutkan bahwa semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uji coba, semakin tinggi hadiahnya. Saya tidak berjuang untuk ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, saudara Zhao, kamu. Aturan menyebutkan bahwa kinerja dalam uji coba serta jumlah uji coba yang dilalui akan mempengaruhi hasil. Zhao Feng tersenyum tipis. Jumlah uji coba yang berhasil serta performa dari mereka performa. Mata Lin Fan berbinar saat dia akhirnya mengerti. Bab 174 Pulau Batas Langit. Semakin lama tinggal di Floating Crest Trail, semakin baik skor mereka. Selain itu, jumlah uji coba yang berhasil dilalui, serta kinerja mereka selama uji coba juga mempengaruhi hasil akhir,
yang pada gilirannya menentukan hadiah akhir. Terlepas dari Luhu dan 2 murid lainnya yang telah diusir dalam percobaan pertama, 7 sisanya telah mendapatkan setidaknya 30 poin percobaan untuk berhasil melewati percobaan pertama, dan para murid yang telah mencapai titik ini juga telah melakukannya dengan baik selama ujian. Percobaan. Tentu saja, poin yang didapat dari penampilan mereka dirahasiakan. Setiap murid yang berpartisipasi memiliki token lambang mengambang yang tertanam di dalam tubuh mereka, dan bahkan Zhao Feng tidak dapat merasakan keberadaan token tersebut. Namun, ketika dia membunuh musuh-musuhnya, mata kirinya bisa melihat sekilas gerakan token itu. Meskipun dia mungkin tidak tahu berapa banyak poin yang dia miliki, skornya seharusnya tidak terlalu rendah setelah membunuh begitu banyak kelelawar. Zhao Feng kemudian melakukan perjalanan perlahan-lahan, peta di dalam pikirannya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Meski masih ada beberapa titik hitam yang tersisa di peta, jalan menuju pintu keluar sudah ditemukan. Sudah 3 hari sejak dimulainya uji coba kedua. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak dapat membuang-buang waktu lagi, meskipun masih ada beberapa harta karun di dalam gua. Peruntungannya tidak terlalu bagus, karena dia tidak menemukan barang bagus selain dari dalam sarang kelelawar. Hanya Bei Moi dan Yang Gan yang mendapatkan beberapa item spiritual setelah memasuki lantai bawah tanah. 2 jam kemudian, seberkas cahaya samar muncul dari depan dan material di bawah kaki mereka perlahan berubah warna menjadi biru. Gumpalan cahaya samar menjadi lebih terang dan lebih terang sampai Zhao Feng melihat pintu keluar, gerbang biru besar yang terbuka lebar. Setelah melewati gerbang, sebuah suara bergema di kepalanya, 50 poin diberikan untuk melewati percobaan kedua. Setelah 5 hari berlalu, uji coba ketiga akan dibuka. Petik 2. Di dalam gerbang ada aula biru yang berisi energi beberapa kali lebih kuat dari energi di Gunung Langit Bulan. Sudah ada 3 orang di dalam, Yang Gan, Quan Chen dan Bei Moi. Ketiganya duduk bersila di tanah, mencerna tanaman yang mereka dapatkan sebelumnya. Bei Moi memiliki peningkatan tercepat dari ketiganya, dengan auranya mendorong ke arah langit keempat dari alam naik. Yang Gan juga maju ke depan, namun semakin jauh dikultivasikan, semakin sulit untuk maju. Pada levelnya, setiap inci yang diperoleh dalam kultivasi membutuhkan banyak usaha. Terlepas dari semua ini, Yang Gan masih mencapai tahap akhir langit kelima, dan setelah percobaan, ia bahkan memiliki kesempatan untuk mencoba dan mencapai langit keenam. Setengah hari kemudian, Liu Yuer dan Ran Xiaoyuan berjalan melewati gerbang dan masuk ke aula. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, orang-orang yang datang kemudian tidak mendapatkan bonus tambahan. Yang Gan adalah yang tercepat dan karenanya mendapat tambahan 30 poin. Bei Moi dan Quan Chen sama-sama menerima 20 ekstra. Seseorang harus mengetahui poin untuk melewati percobaan pertama hanya memberi 30 poin. Tidak mudah untuk mendapatkan poin ini, dan setelah uji coba berakhir, mereka memiliki banyak kegunaan. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang menggunakan sedikit waktu terakhir untuk meningkatkan kekuatan mereka. Zhao Feng, Bei Moi, Ran Xiaoyuan, dan Lin Fan semuanya membuat peningkatan besar dalam kultivasi mereka. Hal ini terutama terjadi pada Zhao Feng, yang telah menerobos bahkan sebelum sidang kedua berakhir. Selain itu, baik Ran Xiaoyuan dan Lin Fan sama-sama berada pada titik terobosan juga. Sebuah suara terdengar di kepala mereka, The Floating Crest Trail akan memasuki tahap ketiga, Sky Boundary Island. Ada banyak hadiah di sini dan tidak ada batasan waktu. Semakin lama seseorang bertahan, semakin baik skor mereka. Ini adalah tahap terakhir dari percobaan. Setelah 10 hari berlalu, monster black metal di alam roh sejati akan datang dan mencoba membunuhmu. Semakin lama seseorang bertahan dari pengejarannya, semakin sulit pengejarannya. Petik 2. Saat suara itu menghilang, pintu biru berkilauan terbuka di sisi lain aula. Zhao Feng secara naluriah membuka mata kirinya, ekspresinya langsung berubah menjadi aneh. Dia tahu beberapa hal tentang arai dan menggunakan mata kiri, dia bisa mengetahui jenis arai yang dia lihat. Kita tidak bisa bersama untuk tahap terakhir, semuanya terserah Anda sekarang. Zhao Feng berkata kepada Lin Fan dan yang terakhir berkata dengan penuh syukur, saya hanya bisa mencapai sejauh ini berkat Brother Zhao. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tahap terakhir. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan merasa bahwa Lin Fan telah mencapai persyaratan untuk mencapai langit ketiga dari alam naik. Jika dia mampu menerobos selama tahap ini, dia seharusnya bisa mendapatkan skor yang bagus. Sua.
Ketujuh murid menghilang satu demi satu saat mereka memasuki pintu yang berkilauan. Sky Boundary Island, tahap terakhir. Tubuh Lin Fan turun ke ngarai dan merasakan energi di sekitarnya murni dan penuh. Energi di sini sangat murni sehingga kecepatan kultivasi seseorang akan 10 kali lebih cepat dari gunung bulan langit. Lin Fan tercengang. Setelah itu dia kemudian mengamati daerah tersebut tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Saudara Zhao terlalu misterius dan pintar. Setiap orang yang memasuki tahap ketiga dikirim ke sudut yang berbeda di Sky Boundary Island. Petik 2. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan lebih mengagumi Zhao Feng. Yang terakhir sudah melihat sesuatu bahkan sebelum mereka masuk. Zhao Feng melihat bahwa arai di dalam pintu yang berkilauan adalah arai teleportasi, salah satu arai paling rumit. Seseorang perlu mengetahui tentang hukum spasial dan memiliki diagram arai yang sesuai untuk menyiapkannya. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa sesekali sosok binatang Yao akan terbang lewat. Binatang buas Yao bisa membudidayakan dan mengandung jejak tipis garis darah kuno di dalamnya. Dikatakan bahwa Black Metal Monsters hanya akan mengejar mereka setelah 10 hari tetapi sudah ada banyak bahaya di sini. Energi di sini sempurna bagi saya untuk melakukan terobosan. Lin Fan memutuskan dan pergi mencari tempat tersembunyi. Yang terbaik baginya untuk mencapai langit ketiga terlebih dahulu dan tempat ini sempurna untuk itu. Puluhan dan puluhan mil jauhnya, di depan sebuah taman. Keberuntungan saya memang luar biasa. Saya diteleportasi ke taman kuno yang terlupakan. Bei Moi berdiri di depan taman dan merasakan energi tebal di sekitarnya serta aura makhluk kuat di dekatnya. Aura di dalam taman kuno yang terlupakan ini mengguncang hatinya meskipun itu hanya sedikit. Ini juga berarti bahwa taman itu nyata dan berisi banyak harta karun di dalamnya. Tentu saja harta dan bahaya mengintai bersama. Bei Moi jelas mengetahui hal ini dan dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke taman. Jika saya tidak pergi lebih awal, taman ini akan ditemukan oleh yang lain. Sosok Bei Moi menghilang saat dia melangkah masuk. Dia tidak tahu bahwa Sky Boundary Island sangat besar dan ada banyak tempat yang berisi harta karun di sekitarnya. Yang lain mungkin tidak punya waktu untuk melawannya. Tetapi dibandingkan dengan beberapa, keberuntungannya sangat bagus karena dia sudah bertemu dengan taman kuno. 7 murid dikirim ke sudut Sky Boundary Island. Keberuntungan Lin Fan rata-rata dan Bei Moi sangat bagus. Ada beberapa yang tidak beruntung. Misalnya Yang Gan, dia diteleportasi tepat di sebelah sekelompok hiena berbintik hijau yang semuanya berada di langit kedua dari alam naik atau lebih tinggi. Setelah pertempuran sengit, Yang Gan berhasil melarikan diri. Aku hampir tertahan oleh Green Hyena King itu dan jika aku dikepung. Yang Gan menghela nafas lega. Budidaya Green Hyena King hampir mencapai langit ketujuh dari alam Ascended, bahkan lebih kuat dari Kaisar Kelelawar. Setelah berlari beberapa saat, sosok Yang Gan tiba-tiba berhenti saat dia melihat sebuah menara setinggi 100 kaki di tengah hutan. Menara tinggi ini jelas tidak sederhana tapi, Yang Gan setengah dipenuhi dengan kegembiraan dan setengahnya dipenuhi dengan kesedihan karena menara berada di tengah hutan tempat binatang melolong dan beberapa aura di dalamnya mengancamnya. Dia tidak seberuntung Bei Moi yang muncul tepat di sebelah taman kuno yang terlupakan. Pada waktu bersamaan, para murid di Sky Boundary Island semuanya telah bertemu dengan sesuatu yang baik atau buruk. Di atas gunung setinggi beberapa ribu meter berdiri seorang pemuda. Pemuda ini memiliki rambut biru dan hanya satu mata, yang memberikan perasaan jahat. Saya akhirnya sampai di sini. Area dari stage terakhir memang sangat besar. Aku bahkan tidak bisa melihat ujungnya dengan mata kiriku yang berarti radius tempat ini setidaknya 400 sampai 500 mil. Petik 2. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia curiga bahwa ini bukan di gunung langit bulan atau negeri awan. Teka-teki ini tidak dapat dipecahkan olehnya saat ini, bahkan tetua klan mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan pasti. Bagaimanapun, istana lambang terapung berasal dari zaman kuno dan di era itu ada banyak orang di inti asal dan alam dewa kekosongan yang memiliki kemampuan untuk melewati dimensi dan kelahiran kembali dari setetes darah. Sama seperti dewa sejati, tentu saja tidak ada yang menyentuh tingkat itu di tempat ini selain dari 4 warisan besar yang mana warisan bulan merah adalah salah satunya. Sudah berjam-jam sejak Zhao Feng memasuki pulau batas langit dan begitu dia masuk, dia membuka mata kirinya untuk menemukan beberapa tempat dengan harta karun. Dengan cara ini dia punya pilihan untuk memilih tempat mana yang akan dia tuju.
Oleh karena itu Zhao Feng menghabiskan banyak energi untuk mendaki ke puncak gunung untuk pemandangan yang lebih baik dan lebih jauh. Berdiri di puncak, Zhao Feng bisa melihat sangat jauh dengan mata kirinya karena tidak ada yang menghalangi jalannya termasuk benda-benda kecil yang jaraknya ratusan mil. Ada menara tinggi di tengah hutan ke arah utara yang lurus. Dia memperkirakan bahwa akan ada hadiah besar tetapi banyak yaobis yang bersembunyi di sana, termasuk mereka yang berada di langit ketujuh dari alam Ascended dan bahkan mereka yang berada di alam roh sejati. Di arah barat laut adalah taman misterius yang dikelilingi oleh air. Sisi itu mungkin adalah taman kuno yang terlupakan. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Dari pemandangan dan aura taman itu bisa dibayangkan harta karun di dalamnya, tapi sayangnya taman itu berada di tengah danau dan memiliki banyak binatang di sana yang membuatnya bahkan lebih berbahaya daripada menara tinggi. Lebih jauh lagi, perjalanan ke taman akan memakan waktu lama, tidak termasuk fakta bahwa akan ada bahaya juga di jalan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya saat cahaya biru samar muncul dari mata kirinya saat dia mengamati sekeliling. Bab 175 Rencana Zhao Feng. Pintu masuk Floating Crest Palace. Keempat tetua dan kepala klan duduk bersila dalam diam. Dalam sekejap, 8 hari telah berlalu dan uji coba tahap 1 dan 2 telah berakhir. Pada hari ini, penatua pertama membuka matanya dan berkata perlahan. Menurut pengalaman sebelumnya, banyak orang yang dikeluarkan pada hari kelima dan keenam. Hari kelima dan keenam adalah tahap tengah dari persidangan dan banyak yang akan diusir atau bahkan mati. Tapi kali ini 8 hari telah berlalu dan tidak ada yang keluar. Ini memang aneh, melihat betapa sulitnya tahap pertama adalah tahap kedua dan ketiga seharusnya jauh lebih sulit dan berbahaya daripada uji coba sebelumnya. Petik 2. Nenek Liu Yue tampak sedikit khawatir. Muridnya Liu Yuer adalah salah satu yang lebih lemah yang berpartisipasi. Hanya ada 2 kemungkinan. Hai Yun Master, berpakaian putih bersih, tiba-tiba berkata. Kemungkinan apa? Yang lain semua memandang ke arah elder termuda dan paling berbakat dari klan Bulan Rusak. Yang terakhir telah mencapai skor terbaik di uji coba puncak mengambang dalam beberapa dekade terakhir. Rekornya belum dipecahkan sejak itu, oleh karena itu kata-katanya sangat penting. Kemungkinan pertama adalah angka kematian yang sangat tinggi. Terkadang persidangan itu sendiri bahkan tidak dapat mengontrol beberapa hal di dalamnya. Oleh karena itu, kami belum melihat satupun murid keluar. Petik 2. Hai Yun Master berkata dengan nada rendah. Ekspresi wajah yang lain sedikit berubah saat mereka menjadi agak khawatir. Ya, kesulitan uji coba ini sulit. Ini bisa dilihat dari tahap pertama ketika monster black metal di alam roh sejati mengejar mereka. Kemungkinan kedua adalah bahwa tingkat kelulusan sangat tinggi dan oleh karena itu tidak ada yang meninggal atau diusir. Hai Yun Master menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia menyatakan kemungkinan kedua. Orang-orang yang hadir di sini semua tahu bahwa kemungkinan dari kemungkinan kedua itu rendah. Tidak ada yang mati atau diusir. Ini berarti ada tingkat kelulusan 100%. Apakah ini mungkin? Sesuatu seperti ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan ini adalah kemungkinan kedua, karena jika demikian, itu akan menjadi kebangkitan klan bulan yang rusak. Master klan menghela nafas berat. Kelimanya di alam roh sejati mungkin tidak akan membayangkan bahwa getaran sekecil apapun dari kupu-kupu dapat memicu tornado yang kacau, terutama ketika itu hanya percobaan kecil. Uji coba Floating Crest, Sky Boundary Island. Rambut biru dari pemuda yang berdiri di puncak gunung bergetar. Mata birunya berputar seolah memiliki kekuatan untuk melihat ke seluruh dunia. 1 jam telah berlalu dan Zhao Feng telah menganalisis situasi dalam radius 100 mil. Perlahan tapi pasti, sebuah peta muncul di benaknya. Peta mental tidak hanya berisi sungai, gunung, dan hutan, tetapi juga memiliki tanda tertentu padanya. Tanda-tanda ini ditempelkan ke tempat-tempat di mana bisa ada harta atau bahaya. Misalnya, ada tanda yang mengatakan bahwa ada singa panas berkepala 3 di sana, yang merupakan Raja Yao di alam roh sejati. Keberuntungan omong kosong macam apa yang dimiliki Bei Moi? Dia mungkin dikirim langsung ke dalam atau ke pintu masuk taman. Petik 2. Bibir Zhao Feng berkedut, tetapi dia harus mengakui keberuntungan juga merupakan jenis kekuatan. Tokoh legendaris selalu memiliki keberuntungan, misalnya, Patriark Bulan Merah pernah memasuki tanah warisan Bulan Merah. Selain Bei Moi, Zhao Feng juga melihat sosok Yang Gan. Yang terakhir membidik menara tinggi di dalam hutan berbahaya.
Hutan itu penuh dengan binatang buas termasuk Raja Binatang Yao di alam roh sejati dan Zhao Feng tidak bisa menahan keringat untuknya. Untungnya, keberuntungan Yang Gan sepertinya tidak terlalu buruk karena dia tidak memasuki wilayah Raja Binatang Yao. Dua tempat bagus telah diambil oleh Bei Moi dan Yang Gan. Taman kuno yang terlupakan itu mungkin adalah tempat terbaik dalam radius 100 mil dan menara tinggi di urutan kedua. Zhao Feng bahkan memiliki keinginan untuk melawan Bei Moi untuk itu. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak melakukannya. Pertama, Bei Moi kuat dan memiliki keuntungan masuk lebih dulu. Zhao Feng harus melakukan perjalanan melalui banyak tempat berbahaya yang bahkan lebih mematikan daripada hutan di menara tinggi. Kedua, Zhao Feng berpikir bahwa dia harus bermurah hati dan mengarahkan pandangannya lebih tinggi dan lebih jauh. Berpikir sampai di sini, senyuman muncul di bibirnya saat ide ekstrim muncul. Ada 10 hari keamanan di tahap ketiga. Aku tidak akan menemukan harta apapun pada awalnya, jadi aku harus mencari pulau batas langit. Petik 2. Zhao Feng memikirkannya dengan matang. Murid lain akan menggunakan waktu ini untuk mendapatkan warisan dan harta karun. Selanjutnya, para murid harus menghadapi pengejaran monster black metal dari alam roh sejati setelah 10 hari. Seseorang jelas tahu bahwa itu tidak sesederhana tahap pertama. Pikiran Zhao Feng bekerja secara berbeda dari yang lain. Meskipun dia telah menemukan banyak tempat di mana ada harta karun, dia tidak segera pergi ke sana. Saya akan membuat peta pulau batas langit dengan tempat-tempat dengan harta karun berada di dalamnya. Ekspresi kegilaan muncul di mata Zhao Feng. Dia perlu menggunakan kekuatan penuh mata kirinya untuk mengendalikan semua ini. Zhao Feng berubah menjadi kabur saat dia turun gunung. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah mengamati daerah yang lebih jauh. Dia ingin melihat seberapa besar pulau batas langit ini sebenarnya. Dalam perjalanan, mata kiri Zhao Feng mengamati daerah terdekat dan akan selalu menemukan bahaya yang mengintai di sana. Seringkali, dia memutuskan untuk berkeliling, tetapi di lain waktu, dia akan langsung menerobos untuk menghemat waktu. Beruntung dia telah mempelajari serangan suara energi mental karena bisa menyebarkan gerombolan binatang yang lebih lemah. Setiap 100 mil atau lebih, Zhao Feng akan menemukan tempat yang tinggi dan mengingat pemandangan di bawah. Meskipun Zhao Feng memiliki mata kirinya, dia juga menghadapi bahaya. Ada binatang Yao unik yang keahliannya adalah siluman atau area yang berbahaya. Misalnya, Zhao Feng sedang berjalan di sepetak rumput tetapi, karena kecerobohan, disergap oleh beberapa fin. Untungnya, kecepatan reaksinya cepat dan mampu melarikan diri dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Sejak peristiwa itu, Zhao Feng sangat berhati-hati. Ada waktu lain yang lebih menakutkan. Zhao Feng pernah berdiri di atas bukit, dan hanya setelah memindai bukit dengan mata kirinya, dia menyadari itu sebenarnya adalah monster batu yang sedang tidur. Monster batu itu sebesar kapal dan lebih dari 10 kali lebih besar dari monster black metal dari tahap pertama. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng bergetar saat merasakan aura monster batu di bawah. Dia yakin bahwa monster batu itu bisa langsung membunuh orang-orang di alam roh sejati dengan satu pukulan jika dia bangun. Ini hanya sebagian dari bahaya yang tersembunyi. Zhao Feng menemukan berbagai jenis barang aneh saat dia melanjutkan. Bagaimana zaman kuno memiliki keberadaan yang menakutkan seperti itu? Binatang buas Yao, bukit, tumbuhan. Semuanya bisa menjadi sesuatu yang lain. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Menggunakan 1,5 hari, Zhao Feng sampai di ujung pulau batas langit. Di ujung Sky Boundary Island ada lautan luas yang tak terbatas. Zhao Feng dengan kasar memindai perairan dan menemukan bahwa jumlah binatang di lautan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar daripada binatang di pulau itu. Selanjutnya binatang buas ini bahkan lebih kuat. Jika dia pergi ke laut, bahkan mata kirinya mungkin tidak menjamin kelangsungan hidupnya. Zhao Feng menghitung bahwa dari titik awal hingga ujung pulau batas langit, dia telah berjalan sekitar 200-300 mil. Mengembalikan cara dia datang, langkah Zhao Feng jauh lebih cepat karena dia terbiasa dengan rutenya. Setelah tiba kembali di puncak gunung, Zhao Feng kemudian melanjutkan perjalanan ke 3 arah lainnya. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng kembali ke titik awal, kelelahan. Menggunakan total 4-5 hari, Zhao Feng telah mengintai seluruh pulau batas langit. Sekarang dia tahu pemandangan pulau itu sama akrabnya dengan telapak tangannya. Dia tahu tempat mana yang berbahaya, tempat mana yang memiliki harta karun, bahkan tempat mana yang memiliki binatang Yao.
Ada total 139 tempat di mana mungkin ada harta karun. Di antara mereka ada 4-5 tempat di mana ada harta karun yang setara dengan taman, tapi semuanya sangat berbahaya. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Jelas bahayanya ada di mana-mana. Ada total 200 atau lebih tempat di mana Zhao Feng tidak akan bisa kembali. Ada sekitar 40-50 keberadaan yang bisa membunuhnya secara instan dan ini hanya jumlah yang ditemukan sejauh ini. Dalam total 5 hari Zhao Feng telah menemukan banyak tempat dengan harta karun tetapi tidak menyesal tidak masuk ke dalam. Masih ada 5 hari lagi sampai monster dari alam roh sejati mengejarku. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Setiap langkah yang dia ambil mulai sekarang sangatlah penting. Sosok Zhao Feng melompat ke udara, dan dia pergi ke tepi luar hutan menara tinggi. Hutan menara tinggi adalah tempat yang Gan berada, dan menurut apa yang diketahui Zhao Feng, yang pertama telah memasuki menara misterius karena keberuntungan, atau mungkin dia memiliki kartu tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Tujuan Zhao Feng jelas bukan menara tinggi. Ada sungai di dekat hutan menara tinggi yang melewati hampir setengah dari Sky Boundary Island. Air di sungai sangat dingin dan tidak ada kehadiran atau aura binatang apapun di dekatnya. Secara keseluruhan, sungai ini sangat aneh. Zhao Feng pernah melihat pemandangan yang aneh, sungai biru bergerak seperti naga dan merayap seperti ular. Menambahkan fakta bahwa tidak ada jejak binatang di dekat, Zhao Feng memutuskan untuk mencari tempat ini. Aku akan menamai tempat ini Sungai Es Ular Naga. Zhao Feng menamakannya dengan cara dia bergerak. Dia berjalan di sebelah Sungai Es Ular Naga dan membuka mata kirinya. Setelah mendekati sungai, dia merasakan dingin yang menakutkan, dan semakin dalam sungai semakin kuat perasaan sedingin es. Dalam perjalanan, sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi naluri Zhao Feng memberitahunya bahwa Sungai Es Ular Naga ini tidak sederhana dan pasti memiliki sejarah misterius. Setelah berjalan ke ujung sungai di mulut naga dan ular, ada air terjun dengan kolam beku di bawah air terjun. Kolam yang membekukan itu tidak besar, sekitar 10 yard atau lebih lebarnya, tapi itu mengeluarkan rasa dingin yang membuat jiwa seseorang bergetar. Sepertinya ada di sini. Zhao Feng berdiri di depan kolam. Tiba-tiba, perasaan beku yang aneh masuk melalui kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru di mata kirinya berputar dan darah berwarna biru samar di dalam dirinya mendidih, menghilangkan rasa dingin. Bab 176 Air Mata Kristal Misterius. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Kekuatan macam apa yang dimiliki kolam untuk membuat mata kirinya dan kekuatan garis keturunan secara otomatis memicu tindakan pertahanan mereka? Dia yakin bahwa bahkan keberadaan di langit kelima atau keenam dari alam Ascended akan terasa tidak nyaman sebelum dingin ini. Ini harus menjadi asal. Zhao Feng merasa bahwa rahasia Sungai Es Ular Naga ada di sini karena dia telah memindai area lain dengan mata kirinya dan tidak menemukan hasil. Mata kiri Zhao Feng hanya bisa melihat melalui 3 meter dari kolam yang membeku. Jika itu adalah sungai biasa, dia bisa melihat 10 meter ke dalamnya, tapi air di daerah ini sangat unik dan sangat dingin. Dengan kata lain, dia tidak bisa melihat dasar sungai dengan mata kirinya. Apakah pantas untuk menemukan rahasia Sungai Es Ular Naga? Saya harus masuk ke kolam untuk melihatnya. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berubah. Jika itu adalah murid lain di sini, mereka tidak akan mencobanya karena hawa dingin di dalam kolam yang membekukan bahkan akan membekukan makhluk di alam naik menjadi balok es. Teknik tembok peraku telah mencapai level tertinggi dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap hawa dingin. Selain itu, kekuatan garis keturunan saya juga sepertinya menahan dingin. Petik 2. Zhao Feng berpikir sejenak dan kemudian mengatupkan giginya saat dia memutuskan untuk berjudi. Naluri memberitahunya bahwa Sungai Es Ular Naga ini sangat misterius, dan mata kirinya tertarik pada aura kuno di dalamnya. Selain itu, dia memiliki banyak keuntungan yang memberinya peluang tinggi untuk bisa mundur tanpa cedera. Sosok Zhao Feng seperti ikan saat dia jatuh ke kolam. Detik berikutnya, rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika itu adalah orang lain dengan kultivasi yang sama dengannya, mereka akan langsung mati rasa beku dan akan mati dengan cepat jika mereka tidak kembali ke permukaan. Namun, Zhao Feng telah berlatih teknik tembok perak yang telah memperkuat tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah mengedarkan kekuatan sejati untuk membentuk lapisan cahaya perak di sekitar tubuhnya. Zhao Feng sepenuhnya membuka mata kirinya dan tenggelam lebih dalam. 1 yard, 2 yard, 3 yard.
Zhao Feng tidak tahan lagi pada jarak 3 yard, tetapi untungnya darah biru di dalam tubuhnya mulai mendidih dan perasaan hangat menyelimuti tubuhnya. Kekuatan garis keturunan memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada teknik dinding perak. 4 yard, 5 yard, 6 yard. Semakin dalam dia pergi, semakin menakutkan dinginnya. Di dalam dinginnya juga ada kekuatan yang mengancam untuk mengikis jiwa dan kesadarannya, tapi untungnya, cahaya di dalam mata kirinya berputar dengan cepat dan menahan serangan jiwa. Bahkan seseorang sekuat yang Gan akan dihentikan pada jarak 3 yard, tetapi Zhao Feng telah mencapai 6 yard, yang hampir mencapai batasnya. Dia mengatupkan giginya dan melanjutkan perjalanan. 6 yard, 7 yard, 8 yard. Zhao Feng merasa tubuhnya membeku dan hampir tidak bisa kembali ke permukaan. Zhao Feng berseru di dalam hatinya saat kekuatan garis keturunan dan kekuatan sejati mulai terbakar. Zhao Feng mulai bergerak seperti ikan dan berenang kembali ke atas. Zhao Feng menghela nafas lega. Jelas itu tidak seperti dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebelum Zhao Feng berenang, dia melihat kristal berbentuk air mata biru transparan yang misterius seukuran semangka. Apa sejarah dari kristal biru ini? Zhao Feng merasa dingin hanya dengan melihatnya sekilas. Untungnya, itu dengan mata kirinya. Seandainya itu mata normal, rasa dingin akan segera membekukan tubuhnya. Naluri memberitahu Zhao Feng bahwa barang ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia sentuh atau miliki. Benda ini bahkan lebih merepotkan daripada senjata kelas spiritual biasa. Namun, Zhao Feng tidak mau membiarkan ini pergi tanpa memeriksanya lebih lanjut. Dia pertama kali memakan buah darah Scarlet karena mengandung energi yang murni. Setelah menelannya, Zhao Feng merasa seolah-olah ada api yang membakar di dalam hatinya, yang juga menyalakan kekuatan garis darah dan kekuatan sejati pada saat yang bersamaan. Dia telah menggunakan 1 buah darah merah sebagai harga untuk melawan dingin di dalam kolam yang membekukan. Masuk sekali lagi, Zhao Feng dengan mudah bisa mencapai 8 yard. Seluruh tubuhnya terbakar karena buah darah Scarlet. Pada 8 yard, hanya ada 3 yard tersisa untuk kristal biru transparan. Kristal biru itu seperti teratai es, indah dan menarik perhatian, tetapi ketika dilihat, itu memberi perasaan dingin kepada yang melihatnya. Zhao Feng hanya bisa menggunakan mata kirinya untuk memeriksa dan mengaguminya. 8 yard, 9 yard. Zhao Feng merasakan rasa dingin meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia hampir 10 yard, hanya 1 yard dan agak jauh dari kristal biru. Pada saat ini, Zhao Feng akan membeku jika dia mengambil 1 langkah lagi. Memeriksa di bawah jarak yang begitu dekat, Zhao Feng menemukan bahwa kristal itu tidak benar-benar padat karena permukaannya sedikit beriak, seperti tetesan air mata. Sangat disayangkan, apakah benar-benar tidak mungkin? Zhao Feng tahu itu, kecuali dia ingin mati, tidak ada kesempatan. Sosoknya berenang dan saat dia melakukannya, sebuah rencana terbentuk. Dia mengeluarkan benang sutra perak tipis. Tali perak ini sangat tipis, ditempa dari logam dingin yang memberinya sifat es, dan merupakan bahan senjata kelas setengah mortal. Zhao Feng mengeluarkan busur luo-nya dan kemudian melilitkan salah satu sisi tali di sekitar busur sambil membungkus sisi lainnya dengan panah biru tua. Dengan cara ini panah yang ditembakkan bisa diambil kembali. Hehe, saya akan mencobanya. Zhao Feng tertawa ringan. Karena air mata kristal biru tidak sepenuhnya padat, ini adalah satu-satunya pilihannya. Dia kemudian mengedarkan kekuatan sejati dan menembakkan panahnya ke arah air mata kristal biru. Untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi, Zhao Feng menahan mundur sampai dia merasakan panah mengenai sasarannya. Panah biru tua berisi kekuatan garis keturunan dan kekuatan sejati, dan menembak ke arah air mata kristal biru dengan setengah kecepatan suara. Namun, panah itu secara bertahap kehilangan kecepatan dan akhirnya berubah menjadi panah es sebelum hampir menyentuh riak yang mengelilingi kristal biru. Riak ini sebenarnya adalah bagian dari air mata kristal biru juga. Suara aneh terdengar dari dasar kolam yang membeku, suara yang langsung menembus jiwanya. Zhao Feng cegukan dan dengan cepat berenang saat dia merasakan bahaya yang mengancam nyawa. Pada saat yang sama, rasa dingin yang menakutkan keluar dari busur luo. Zhao Feng merasa tubuhnya mati rasa dan segera melemparkan luo bau ke udara. Tubuhnya tergelincir beberapa meter ke udara dan mulai berlari di udara. Hanya ketika dia berada beberapa ratus meter jauhnya dia mendarat kembali ke tanah. Tetapi meskipun Zhao Feng berada beberapa ratus meter dari kolam yang membeku, dia masih bisa merasakan dingin yang menakutkan. Di dalam menara tinggi di hutan terdekat,
Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi sangat dingin? Petik 2. Yang Gan berada di lantai 9 menara tetapi masih merasakan niat dingin. Dia bukan satu-satunya yang terpengaruh. Beimoy dan murid lainnya semuanya merasakan dingin ini. Dengan sungai es ular naga sebagai intinya, hawa dingin menyebar ke seluruh pulau batas langit, menyebabkan suhu turun drastis. Hanya dalam beberapa napas waktu, suhu pulau batas langit telah turun puluhan derajat dan terus turun selama 10 napas berikutnya. Dengan kecepatan penurunan suhu, seluruh pulau batas langit mungkin menjadi pulau es. Di depan kolam yang membeku, Zhao Feng merasa seolah-olah anggota tubuhnya telah berubah menjadi es. Dia adalah orang yang melakukan ini dan juga paling dekat dengan kolam. Artinya hawa dingin yang dia hadapi adalah yang terkuat, tapi untungnya, niat dingin itu hanya meledak sesaat sebelum menjadi tenang. Penglihatan Zhao Feng tidak pernah menjauh dari kolam yang membeku, dan busur luaunya jatuh dari udara masih membawa seutas benang sutra perak yang sekarang berubah menjadi biru, sedangkan panah di sisi lain telah pecah berkeping-keping dan sekarang digantikan oleh warna biru. Riak biru ini adalah bagian dari air mata kristal biru dari kolam yang membeku. Kekuatan riak biru meluas ke busur luau melalui senar, yang tidak pecah berkeping-keping karena sudah memiliki sifat es di dalamnya. Setelah beberapa napas, riak biru menghilang ke busur luau dan membentuk simbol aneh di atasnya. Simbolnya seperti teratai es yang mekar. Tali perak itu pecah berkeping-keping. Zhao Feng melompat ketakutan tetapi menemukan bahwa busur luau tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah senjata mortal kelas menengah, dan sama dengan senjata kelas tinggi saat digunakan dengan panahnya. Busur luau tergeletak di tanah, tidak bergerak. Setelah merasakan hawa dingin menghilang, Zhao Feng diam-diam berjalan ke busur luau. Menyentuhnya dengan hati-hati dengan tangannya, dia merasakan niat yang menusuk tulang terpancar dari busur itu, tetapi itu hanya berputar di sekitar busur dan tidak memasuki tubuhnya. Setidaknya busurnya tidak rusak. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia dengan hati-hati memeriksa busur luau, dan menemukan bahwa selain busur itu entah bagaimana diubah oleh kekuatan air mata kristal biru, tidak ada yang berubah. Kekuatan air mata kristal biru sangat menakutkan, karena hanya sedikit dari kekuatannya yang telah menyebabkan suhu pulau batas langit turun puluhan derajat. Dia mengeluarkan anak panah dari tabungnya, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Semua anak panah di dalam tabung anak panahnya telah berubah menjadi biru samar, seolah-olah telah diubah oleh hawa dingin ketika dia memasuki kolam yang membekukan. Zhao Feng menarik busur luaunya dan menembakkan panah ke pohon besar. Anak panah itu menembus pohon tetapi tidak menembus. Setiap bunga dan pohon di Sky Boundary Island tidaklah sederhana, dan jika itu adalah pohon dari dunia luar, pasti akan meninggalkan lubang yang menganga. Sepertinya tidak ada perubahan kekuasaan. Zhao Feng sedikit kecewa. Mungkinkah instingnya salah? Anak panah itu tidak bertambah kuat, sebaliknya, itu hancur berkeping-keping setelah mencapai targetnya, artinya materialnya telah berubah karena terlalu banyak menggunakan atribut ice. Namun, saat berikutnya, lapisan es yang menjadi lebih tebal dan lebih tebal terbentuk di pohon yang telah ditembakkan. Hanya dalam 1 hingga 2 napas waktu, pohon setinggi 10 meter itu telah tertutup es dan seperti patung es, menakjubkan di bawah sinar matahari. Tersegel dalam es. Zhao Feng menarik napas dingin, tertegun. Bab 177 Desa Misterius. Zhao Feng menarik napas dingin, dia tidak mengira busur luau berubah sedemikian rupa. Kekuatannya tidak meningkat, tetapi perubahan sebenarnya adalah penambahan sifat unsur. Simbol teratai es muncul di busur Lohuo, sedangkan panah di dalam wadahnya berwarna agak biru. Sebagian kekuatan dari kristal telah memasuki busur dengan mentransmisikannya melalui tali, dan anak panah telah mendekati riak kristal, menyerap sedikit energi darinya. Tapi dari panah saat itu, orang bisa melihat bahwa itu adalah item sekali pakai. Zhao Feng berpikir dalam-dalam sejenak sebelum dia mengambil sebatang tongkat dari tanah dan menembakkannya dari busur luau. Tongkat itu mengenai sasarannya dengan bersih tetapi hancur inci demi inci, melemparkan lapisan es ke atas sasaran tanpa menyegelnya sepenuhnya dalam es. Sepertinya hanya panah berubah yang dapat menggunakan kekuatan es secara maksimal. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Ini berarti bahwa puluhan anak panah yang tersisa adalah barang berharga karena mereka bisa menyegel target di dalam es, dan dari kekuatan yang dipamerkan saat itu, siapapun di bawah langit keempat dari alam Ascended akan sepenuhnya tersegel jika terkena.
Mereka yang berada di langit keempat dan kelima tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat, tetapi mereka masih memiliki peluang tinggi untuk tetap hidup jika mereka bersedia membayar harga. Meskipun seseorang di langit keenam dari alam naik tidak akan tersegel es, pergerakan mereka akan terpengaruh. Efeknya tidak masuk akal, satu-satunya hal yang disesalkan adalah panah biru ini hanya sekali digunakan. Zhao Feng menyimpulkan bahwa jika panah-panah ini dibawa kembali ke dunia luar, mereka akan hancur karena perubahan suhu. Rasa dingin yang memancar dari kolam yang membeku terus berlanjut. Zhao Feng berdiri di dekatnya dan tubuhnya menggigil karena kekuatan garis keturunannya memiliki batas, dan durasi efek buah darah merahnya akan segera berakhir. Zhao Feng dengan enggan melirik ke kolam yang membeku, tetapi logika mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hartanya yang bisa didapat. Ini mirip dengan Blood Moon Devouring Spirit Sword. Dia tidak bisa mengendalikannya. Zhao Feng perlu mencapai alam roh sejati untuk mendapatkan air mata kristal misterius, dan ini adalah dia dengan kekuatan garis keturunannya. Orang lain di alam roh sejati mungkin tidak berhasil. Berpikir tentang itu, Zhao Feng berpikir bahwa hadiahnya tidak seburuk itu. Busur Luo telah diubah oleh kristal dan kekuatannya naik setengah level. Panas sekali pakai memberi Zhao Feng beberapa kartu tersembunyi, dan yang terakhir juga merasa bahwa tubuhnya memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap dingin. Setelah meninggalkan kolam yang membeku, Zhao Feng menuju ke arah tenggara. Di tengah perjalanan, suhu terus turun. Jelas bahwa air mata kristal misterius adalah barang terlarang di Pulau Batas Langit, dan Zhao Feng secara tidak sengaja menyentuhnya, yang mengubah suhu seluruh pulau. Di bawah suhu yang turun secara tiba-tiba, monster Yao kembali ke gua mereka sementara yang lebih lemah langsung mati. Hanya binatang Yao yang kuat yang tidak terpengaruh. Ini telah menurunkan tingkat kesulitan tahap ketiga sejak kemungkinan diserang oleh gerombolan binatang turun secara dramatis. Zhao Feng tidak tahu bahwa tindakan ini sekali lagi memengaruhi seluruh uji coba puncak mengambang. 3 jam kemudian, ngarai muncul di depan mata. Beberapa jam sebelumnya, mungkin masih terlihat seperti ngarai, tapi sekarang menjadi ngarai es. Dalam peta pikiran Zhao Feng, ada beberapa kelompok binatang di sekitar sini. Tetapi karena perubahan suhu, banyak dari mereka telah mundur kembali ke gua mereka, yang membuat perjalanan Zhao Feng menjadi lebih mudah. Ngarai ini telah ditutupi oleh susunan ilusi yang besar dan kuat, yang berarti pasti ada yang salah di sini. Dari segi ukuran, tempat ini sama besarnya dengan taman kuno yang terlupakan, namun justru tersembunyi di baliknya. Zhao Feng tidak tahu apa yang ada di dalam ngarai, itu bisa berarti keberuntungan atau bencana, tidak ada yang tahu. Seharusnya ada semacam rahasia di sini karena disembunyikan oleh susunan ilusi. Zhao Feng terbang ke bawah dari atas dan melihat ke bawah. Dari sudutnya, ngarai tampak seperti jurang hitam yang dipenuhi awan. Suara dan aura samar muncul dari awan dengan beberapa aura sewenang-wenang yang bahkan lebih kuat dari alam roh sejati yang terpotong. Tetapi sebagai master arai, Zhao Feng memiliki perlawanan hampir penuh terhadap ilusi energi mental dan, melalui mata kirinya, dapat melihat fluktuasi arai kekuasaan. Zhao Feng tidak dapat melihat seluruh larik bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Yang dia lihat hanyalah lanskap ngarai. Tidak ada jurang hitam atau raja binatang Yao yang menakutkan. Tubuh Zhao Feng melompat ke udara dan melayang menuju ngarai sambil mengabaikan kekuatan susunan ilusi. Ketika dia mendarat, dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang, seolah-olah monster telah membuka mulutnya dan menelannya. Namun, dia tahu ini adalah susunan yang sedang bekerja. Bagaimanapun, ini adalah tempat kuno. Meskipun dia memiliki mata kiri yang misterius, bukan berarti dia tidak bisa dihentikan. Setelah melompat ke udara beberapa kali, dia mendarat dengan anggun di dekat sebuah desa. Ada tua dan muda, pria dan wanita mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan strukturnya tampak tua. Tahu bau pedas, 2 potong seharga 1 sen. Es manis, 1 sen untuk 1. Di mana-mana, suara hiruk pikuk terdengar. Zhao Feng memiliki perasaan aneh saat dia berdiri di tengah pasar ini. Seolah-olah tempat ini tidak ada hubungannya dengan uji coba puncak mengambang, tapi dia tidak berpikir bahwa tempat ini akan begitu tidak berbahaya. Sepertinya nyata, tapi semua yang ada di sini masih merupakan kekuatan arai. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan arai ilusi sangat besar dan sangat nyata. Bahkan mata kiri Zhao Feng tidak bisa sepenuhnya melihatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah arai bisa membuat tempat sebesar itu secara spesifik.
Ada orang yang menjual sayuran, menunjukkan trik dan bahkan gangster. Semuanya tampak begitu nyata, dan jika bukan karena Zhao Feng memiliki mata kirinya yang misterius, dia tidak akan menyadari bahwa ini semua palsu. Pada saat yang sama, beberapa pemikiran tambahan berkecamuk di benak Zhao Feng. Apa tujuan pasar ini? Untuk apa ini? Penatua pertama telah berbicara tentang persidangan sebelumnya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak semuanya diberikan melalui pembunuhan. Sejujurnya, warisan benar biasanya menguji hati dan kemauan seseorang. Seseorang harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan harta karun itu. Peserta normal tidak akan menyadari bahwa ini palsu. Oleh karena itu, saya harus memperlakukan tempat ini sebagai nyata. Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Dia mencoba mengumpulkan informasi dari pasar tetapi menyadari bahwa jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk berkeliaran di sekitar desa dengan santai, sampai dia mendengar suara marah dari seorang pemuda pada titik tertentu, "Kamu bajingan, lepaskan ibuku." Suara itu sangat jelas di benak Zhao Feng, berbeda dari suara-suara kacau lainnya. Bahkan jika Zhao Feng tidak memiliki mata kirinya, dia akan mampu membedakannya. Apakah ilusi sengaja membuat peserta mendengar ini? Seringai muncul di wajah Zhao Feng. Berpaling ke samping, dia melihat sebuah toko tua yang menjual roti dan seorang wanita cantik yang ditarik oleh 3 gangster. "Lepaskan ibuku!" Seorang pemuda yang mengenakan pakaian compang camping bertarung dengan salah satu dari mereka. Pemuda itu ditampar oleh salah satu gangster dan darah mengucur dari bibirnya. "HMPH, orang tua Anda berjudi dan kalah, karena 3.000 perak. Toko itu menanggung 1.000 dan ibumu yang cantik bisa pergi ke rumah bordil Yihong untuk melunasi hutang. Uang diperoleh jauh lebih cepat di sana." Petik 2. Salah satu gangster tertawa. Melihat ke atas, Zhao Feng tahu apa yang telah terjadi. Bahkan dalam kenyataannya, dia akan ikut campur tanpa ragu-ragu. Selain itu, ada kemungkinan besar ini adalah bagian dari uji coba. Hal yang paling penting adalah bahwa ini adalah ujian warisan yang benar dan membantu yang lemah sambil menyingkirkan yang jahat adalah suatu keharusan. "Kalian bertiga bisa pergi." Zhao Feng menyerang ke depan dan mengirim salah satu gangster itu terbang. 2 lainnya berseru dengan marah dan menyerangnya dari kiri dan kanan. Kultivasi Zhao Feng ditingkatkan 1 langkah pada satu waktu, dan bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan sejati, dia dapat dengan mudah mengalahkan 2 gangster. Ketiga gangster itu masing-masing dikirim terbang dengan tendangan dan tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. "Terima kasih banyak." Wanita cantik dan pemuda semua sangat bersyukur, tetapi Zhao Feng masih bisa melihat wanita itu khawatir. "Adik kecil, siapa namamu?" Zhao Feng bertanya. "Nama saya Li Luan." "Kakak, kamu sangat luar biasa saat itu." Petik 2. Kata pemuda itu dengan kagum. "Li Luan, uji coba floating crash." Petik 2. Zhao Feng bergumam dan melamun saat dia melihat pemuda ini. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Zhao Feng memutuskan untuk menjadi orang baik sampai akhir dan menyelesaikan semua masalah keluarga Li Luan. Para gangster di desa dipukuli hingga tunduk oleh Zhao Feng dan yang terakhir juga menulis beberapa seni bela diri dari teknik tingkat inti hingga teknik tingkat tinggi untuk Li Luan. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng masih tidak mendapatkan apapun. Dia menghela nafas dalam hatinya, mungkinkah pahala itu tidak ditakdirkan untuk bersamanya? Zhao Feng selalu merasa bahwa desa ini tidak sesederhana kelihatannya, tetapi waktunya terbatas sehingga dia memutuskan untuk pergi setelah 1 hari lagi. Dia tahu di mana tempat harta karun berada, dia tidak harus keras kepala tinggal di tempat ini. Di hari kedua, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Li Luan dan keluarganya. "Saudara Zhao, terima kasih atas semua bantuan Anda. Ini adalah pisau kecil kesayanganku, dan sekarang aku memberikannya padamu." Petik 2. Li Luan menyerahkan 1 barang. Mata Zhao Feng berbinar, tetapi pisau kecil itu hanyalah sebongkal logam tua yang compang camping dengan ukiran berbentuk petir berwarna hijau di atasnya. Mengambil sepotong kecil logam, Zhao Feng langsung merasakan aura tenang menyelimuti dirinya. Setelah menggabungkan kesadarannya di dalam, dia melihat sekilas pemandangan di mana kilat hijau menyala di udara dan menghancurkan seluruh gunung dalam satu serangan. Pada saat yang sama, sepotong informasi muncul di benaknya, segel petir mengambang.